warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pung. Saya Zala Syafri Hasibuan dari UINSU Sumatera Utara. Ingin mewawancarai Opung mengenai kepatuhan syariah keluarga muslim terkait konsumsi makanan dan obat-obatan halal pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya, Opung bisa memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, alamat, agama, usia, pendidikan, etnis, dan juga status. Nama Opung siapa, Pung? Iya. Nama Khalid Khair Arham. Alamatnya di? Alamat di Jalan Haji Abbas. Dari asli Desa Tanjung Besar, Kecamatan Sugal, Lili Cerdang. Oke, agamanya agama Islam. Usia lebih kurang 49 tahun. Pendidikan terakhirnya? Pendidikan terakhirnya pasca sarjana UN etnis, suku? Baik, Batak. Status sudah menikah ya, Bung? Sudah, dua orang. Lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana gaya hidup keluarga Opung itu? Pola makannya, baik itu halal tidak, 4 sehat 5 sempurna, harus memiliki vitamin suplemen, atau sering makan makanan siap saji gitu digunakan dalam keluarga? Kalau ditanyakan gaya hidup dalam bentuk pola makan, yang jelas kita orang muslim harus tetap mencontoh bagaimana kehidupan bil khusus pola makan Rasulullah SAW. Ya, adapun 4 sehat 5 sempurna itu merupakan pola kehidupan yang memang secara umum didengungkan dari sisi kesehatan. Yang jelas secara umum kita harus kalau mau sehat jasad, rohani, dan yang nantinya ada efeknya kepada rohani kita, kita mencontoh pada apa yang dikonsumsi atau halal dan thayyibah bagaimana contoh Rasulullah SAW. Iya, seperti memang pertanyaan berikutnya itu, bagaimana sih pengetahuan Opung mengenai halal dan thayyib itu? Ya, dalam Al-Quran itu ada dikatakan salah satu firman Allah, kulu wasrabu wa la tusrifu, maka makanlah, minumlah, dan janganlah berlebihan. Jadi berlebihan di sini mengandung makna dua. Yang pertama adalah halal, ya, halalan thayyibah, halal. Halal maksudnya adalah zatnya halal, yang dimakan, yang dikonsumsi itu halal, dan cara mendapatkannya juga halal. Thayyibah di sini adalah baik, bergizi, bermanfaat, karena makanan ini adalah media untuk menguatkan. Manakala badan tubuh kita kuat, maka ibadah pun insya Allah akan bisa dilaksanakan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pung, terkait juga hal dan thayyib tadi. Jadi apa-apa saja sih aspek-aspek yang terdapat dalam hal dan thayyib menurut Opung? Ya, aspek-aspeknya tidak jauh dari apa yang dikatakan sebelumnya, yaitu zatnya itu halal. Ya, misalnya nasi yang kita makan secara umum yang dimakan, itulah yang halal, ya. Yang halal, yang sudah kalau dikatakan halal itu sudah berarti rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis menyatakan boleh dimakan, maka itu sudah termasuk halal, ya. Thayyib itu baik, jadi dia baik zatnya, baik cara mendapatkannya. Kenapa? Memang harus orang-orang muslim, orang Islam itu harus memperhatikan kehalalan serta ketergiban daripada makanan. Kenapa? Karena Rasulullah katakan setiap daging yang tumbuh dalam diri kita itu, kalau dia dari sesuatu
membawa dampak efek yang sangat sangat signifikan. Artinya di dunia saja itu akan membentuk mental, perilaku, perbuatan yang tidak baik kalau dikonsumsi sesuatu yang haram. Lebih-lebih di akhirat, nah itu mau api neraka akan lebih cepat menyambar. Jadi menurut Opung bagaimana sih cara memproses makanan yang halal itu, tahap-tahapannya seperti apa? Misalnya bisa membaca bismillah sebelum melukai binatang, ataupun cara memasaknya seperti apa gitu Bu? Ya yang jelas kata-kata dalam tanda kutip jelas ya. Jelas dalam pengertian kalau kita mau memakan berupa binatang, misalnya binatang keseharian ayam, ya kan, kambing, lembu atau sejenisnya ya kan, ya lembu, sapi, maka ada tata cara yang memang dicontohkan bagi Nabi Muhammad SAW supaya kemudian makanan atau binatang yang halal itu menjadi secara agama dia juga thayyibah, ya baik. Jadi memang kalau semisalnya tadi contohkan ayam, maka disembelihlah dia dengan cara Islam. Ya misalnya diantaranya dengan memakai alat atau media pisau yang tajam, ya kan? Ya artinya kita juga memperhatikan kebinatangannya. Binatang itu juga tidak tersakiti kalau alat pisau yang kita gunakan itu tajam, dia tidak akan merasa sakit. Itu luar biasanya Islam. Nah, jadi dengan membaca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, minimal bismillahi Allahu akbar, ya kan? Insyaallah halal lah sebabnya. Jadi diproses, dimakan. Ya, artinya thayyibah juga menyangkut masalah unsur yang menyangkut campuran-campuran daripada makanan yang diproses, yang diolah. Nah, jangan kemudian terlalu banyak menggunakan kuman, jangan terlalu banyak menggunakan micin, ya, penyedap dan sebagainya, karena tidak sekarang, masa yang akan datang itu lebih mengakibatkan efek negatif bagi tubuh. Yang ini akan mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja ibadah, aktivitas duniawi kita pun akan terganggu. Jadi ketika nih Opung lagi makan, mengkonsumsi makanan di luar sana, apa sih yang bisa Opung pastikan untuk kehalalan makanan yang Opung beli gitu? Menurut Opung? Memang yang jelas ada juga kekhawatiran kita. Iya. Kalau makan di luar ya Opung? Iya, makan di luar. Satu, kekhawatiran kita secara ukhrawi, yaitu tadi ada mungkin zat-zat yang mengandung hal yang diharamkan. Tapi yang jelas kita kalau di luar sana, yang jelas mencari rumah-rumah makan yang Islam, jelas Islamnya, gitu kan? Jelas Islam. Secara ukhrawi kita akan terhindar dari yang seperti itu. Walaupun kemudian kita hukum kaidahnya kita nggak tahu, rumah makan itu Muslim, dia gunakan itu kita tidak tahu, ya. Memang terlepas dari itu kita tidak berpikiran akan hukum Allah. Secara duniawinya itu tadi dia. Maka kita berhati-hati juga manakala juga rumah-rumah makan itu menggunakan pemanis yang berlebihan, itu tadi kan, penyedap yang berlebihan, yang itu akan mengganggu segi kesehatan kita di sini. Jadi apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dari produk makanan ataupun minuman yang boleh dikonsumsi menurut Opung? Ya, syarat-syarat misalnya labelnya MUI gitu. Iya, jadi yang syarat mendasar adalah tentunya halal thayyibah. Ya. Makanya ada memang logo yang keluar kemudian yang logo halal, ya. Itu produk MUI untuk kiranya membuat hati
keraguan. Bahkan Jadi seandainya nih ada keluarga opung yang membeli makanan yang tidak bersertifikat halal, apa tanggapan opung? ini juga menjadi satu himbauan bagi kita yang orang Muslim. Ya, himbauan untuk umum, saya keluarga kita masing-masing, untuk umum semua saudara kita seakidah. Makanya kalau membeli sesuatu itu yang pertama harus dipastikan adalah kehalalan, logo halal produk MUI itu. Walaupun sekarang ini ya membuat logo itu maaf mungkin ada sebagian yang memang menghalalkan cara dengan membuat logo sendiri tanpa kemudian memang ada ikhtiar ataupun ada campur tangan ulama MUI di situ untuk menegaskan kehalalannya. Jadi yang pertama adalah pastikan dulu kehalalan, cari dulu logo halal. Maka saya terhadap keluarga saya demikian, terhadap anak saya lihat dulu makanan anak-anak itu, cemilan ada nggak saya perhatikan ibunya. Kalau nggak saya tidak jadi membeli, atau kemudian saya saya minta kepada penjual untuk tidak menjual, tidak mengeluarkan atau menaruh di tempat umum penjualan itu. Dan selanjutnya kemudian kita yang, karena kita juga tergabung di grup MUI ataupun Persatuan Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan, itu akan kita sampaikan kasus ataupun penemuan-temuan seperti itu. Selanjutnya nih Pung. Nah, bagaimana perilaku anggota keluarga terkait mengkonsumsi makanan yang tidak bersertifikat halal? Ya, Perilaku anggota keluarga Pung. ya, yang jelas ini adalah satu yang sangat esensi, yang penting, ya kan, menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah kehidupan beragama kita, ya kan, keyakinan kita. Jadi yang jelas wanti-wanti kita mengingatkan dari awal supaya ketika membeli sesuatu itu harus lihat logo halalnya. Ya, kalau pertanyaannya kemudian gimana tanggapan, saya rasa keluarga kita tidak pernah tidak melihat logo untuk membeli sesuatu. Nah, bagaimana pendidikan keluarga atau di keluarga inti nih Pung terkait konsumsi halal? Pendidikan apakah mengetahui atau tidak mengetahui keluarga Opung mengenai konsumsi yang halal tersebut? Ya, bagaimana dibilang ya, karena kita keluarga inti, kita memang adalah keluarga yang memang punya dasar basic agama, itu menjadi satu hal yang harus diperhatikan, yang harus menjadi satu perhatian, sehingga siapapun dia, termasuk apalagi keluarga itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tidak ada logo halalnya. Jadi ya. Oke, Pak. Ini lumayan panjang nih pertanyaannya. Nah, apakah ada ritual adat keluarga Opung yang di dalamnya terdapat elemen makanan atau kegiatan yang bertentangan dengan syariah? Jika ada, coba Opung jelaskan apa nama ritual adatnya dan gimana aspek atau makanan yang dilarang syariah di dalamnya, serta bagaimana tanggapan Opung terhadap itu. Ya, karena kita memang tadi dikatakan di awal kita suku-suku menyelidiki. Iya, Tapi dalam hal ini kita